Halo sobat, jumpa lagi di alur cerita Martial Universe. Di halaman 1016 lalu diceritakan Lin Dong benar-benar berhasil memblokir serangan gabungan Hua Chen dan Su Xiu ini. Mari kita lanjut di halaman 1017. Hua Chen menatap sosok manusia yang berjalan keluar dari cahaya hitam saat kejutan melintas di matanya. Ekspresinya juga perlahan-lahan berubah dan ganas. Cahaya yang cemerlang berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang perlahan-lahan tersebar di langit. Banyak pasang mata menatap seorang pria muda, yang berjalan keluar dari dalam kekuatan liar dan kejam itu. Mata mereka tampak terguncang. Siapa yang mengira bahwa Lin Dong benar-benar dapat memblokir serangan gabungan dari Hua Chen dan Su Xiu? Sungguh formasi yang kuat. Beberapa individu yang lebih berpengalaman dengan cepat memiliki ekspresi serius di mata mereka, ketika mereka menatap formasi cahaya 10.000 kaki yang berputar di langit. Mereka dapat mendeteksi fluktuasi energi yang relatif kuat yang terpancar darinya. Untuk memiliki keberanian untuk menentang Hua Chen dan Su Xiu, sepertinya Lin Dong memang memiliki beberapa cara. Lin Dong menginjak ruang kosong sementara energi megah berputar di sekujur tubuhnya seperti angin kencang. Memegang tongkat kaisar petirnya, cahaya petir terus-menerus mengalir turun dari atas, sementara kedua matanya tampak setajam pedang. Dia tahu betapa kuatnya dua individu di depannya. Oleh karena itu, dia tidak berencana menggali kekuatan mereka. Sebaliknya, melawan serangan gabungan mereka, langkah pertamanya adalah memanggil alat yang kuat seperti formasi alam semesta kuno. Namun, meskipun formasinya sangat kuat, itu tidak dapat sepenuhnya memblokir dua iblis yang berdiri di depannya. Formasi itu cukup kuat, biarkan saya menanganinya. Kamu harus pergi dan bunuh dia. Su Xiu mengangkat kepalanya, mata berbentuk berliannya menatap acuh tak acuh pada formasi, sebelum dia berbicara dengan suara lemah. Baik, Hua Chen membuka mulutnya dan tersenyum. Matanya menjadi gelap dan dingin ketika dia mengepakkan sayap iblis di punggungnya, yang ditutupi dengan tulang yang tajam. Segera, tubuhnya menghilang secara misterius. Bang! Segel yang dibentuk oleh tangan Lin Dong berubah saat Hua Chen menghilang. Formasi di langit berputar, sebelum seberkas cahaya yang mengandung gaya disintegrasi melesat ke bawah. Swoosh! Namun, seketika sinar cahaya itu menembak ke bawah, sinar cahaya hitam melesat ke langit. Itu secara langsung memblokir sinar cahaya dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, orang bisa melihat Su Xiu perlahan-lahan menjulurkan telapak tangannya yang hitam jika seseorang mengikuti arah cahaya hitam. Kamu berani bertarung melawan kita berdua sendirian. Sayangnya, kamu terlalu bodoh. Petik 2. Ruang di depan Lin Dong tiba-tiba menjadi terdistorsi sebelum Hua Chen muncul dalam sekejap. Dia memberi Lin Dong senyum ganas. Mengepalkan tangannya, orang bisa melihat duri iblis hitam yang sangat tajam memanjang dari tinjunya saat pukulan dilemparkan. Bang! Udara di bawah telapak tangan Hua Chen meledak dan lekuk terbentuk di bawah telapak tangannya. Angin telapak tangan yang kuat, yang bisa serius melukai ahli tahap kematian mendalam, dilemparkan dengan kejam ke arah Lin Dong. Dentang, cahaya kilat bersiul dari tongkat kaisar cahaya. Itu segera bentrok berat dan kejam terhadap angin tinju Hua Chen. Suara logam bergema sebagai riak energi, yang terlihat dengan mata telanjang, menyebar di langit. Angin menyebar dan Lin Dong buru-buru mengambil selusin langkah kembali. Segera, dia dengan serius menginjak tanah dengan tongkatnya. Baru kemudian, dia akhirnya berhasil menghilangkan kekuatan itu. Mengangkat kepalanya, dia menatap Hua Chen, yang hanya mundur selangkah, dengan ekspresi serius di matanya. Terlepas dari berapa banyak teknik yang dimiliki Lin Dong, Hua Chen pada akhirnya adalah ahli tahap kematian mendalam yang asli. Selain itu, yang terakhir juga tahu seni bela diri yang sangat kuat. Oleh karena itu bukan tugas yang mudah bagi Lin Dong untuk mengalahkannya. Itu saja yang Anda punya. Hua Chen menatap Lin Dong dengan mengejek. Cahaya hitam di tubuhnya melebar dan menyusut tak terkendali seperti ular beracun. Matanya tiba-tiba menjadi dingin ketika dia mengepakkan sayap iblis di belakang punggungnya. Dia benar-benar berubah menjadi cahaya hitam yang melesat ke depan. Mata Lin Dong sedikit menyipit saat dia menatap cahaya hitam itu, yang bergerak dengan kecepatan yang menyilaukan. Dengan sentakan tubuhnya, dia mengulurkan sayap naga hijaunya. Lampu hijau menyala sebelum dia menghilang dalam sekejap. Bang! Sebuah tinju yang terbungkus oleh cahaya hitam pekat memotong udara dan dengan kejam menabrak tempat di mana Lin Dong menghilang. Udara bertekanan tampak bersiul seperti meriam udara,
membentuk lubang sedalam 1000 kaki di puncak gunung di bawah. Apakah kecepatannya meningkat? Hua Chen muncul dalam sekejap. Dia melirik Lindong, yang telah muncul di kejauhan dan mengangkat alisnya. Kecepatan yang terakhir jelas telah meningkat secara signifikan setelah mengaktifkan sepasang sayap naga hijau. Di puncak gunung lain, Mu Lingshan mendukung Tang Xinlian. Ketika kedua gadis itu melihat perkelahian mengejutkan yang terjadi di langit, mata mereka menjadi muram. Keduanya bisa mengatakan bahwa Lindong tampaknya telah mengalami sedikit kerugian di kepala saat bertarung dengan Hua Chen. Selain itu, fakta paling penting adalah bahwa Su Xiu, yang sekuat Hua Chen, belum bergabung dalam pertarungan. Pada saat ini, yang terakhir hanya menghalangi formasi di langit. Jika dia berhasil membebaskan dirinya dan bergabung dengan pertarungan, Lindong pasti akan berakhir dalam situasi yang sangat berbahaya. Biarkan aku memulihkan diri sebentar dan aku harus bisa mendapatkan kembali kekuatanku. Tang Xinlian mengepalkan giginya dan berkata. Mu Lingshan menggigit bibir merahnya. Tangan mungilnya tidak bisa membantu tetapi perlahan-lahan mengencang saat dia menatap pertempuran menakjubkan yang terjadi di langit. Sementara itu, cahaya biru melonjak di kedalaman matanya. Pertarungan di langit menjadi semakin sengit. Kedua sosok melintas di langit seperti kilat. Riak energi yang mengejutkan akan meledak setiap kali mereka bentrok. Divine Lightning Demon Elimination Eye. Jeritan keras terdengar. Segera, kilat melintas. Sinar petir yang terang keluar dari mata iblis, yang muncul di antara alisnya. Itu menembak ke arah bayangan hitam di depannya dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Petir menakutkan menyebar dan sosok itu didorong mundur oleh 1000 kaki. Cahaya hitam menyusut dan mengembang di tubuhnya sedikit melemah. Petir naga siling Sky Scepter. Lindong telah bertarung dengan banyak orang selama bertahun-tahun dan dia secara alami sangat berpengalaman dalam pertempuran. Serangannya tiba-tiba menjadi sangat ganas ketika dia melihat celah dari Hua Chen. Dalam sekejap, dia muncul di depan Hua Chen. Tongkat Kaisar Petir meletus dan naga kilat bangkit. Itu dibebankan maju dengan kecepatan yang mengejutkan. Ledakan, petir liar dan kekerasan menyebar sementara Hua Chen mundur sekali lagi. Asap hitam mengepul dari tubuhnya dan jejak hitam hangus membuatnya tampak agak menyedihkan. Karena ini adalah pertama kalinya Hua Chen direduksi menjadi kondisi yang menyedihkan sejak dia muncul, ini menyebabkan kegemparan baik di dalam maupun di luar cermin tak terukur. Banyak penonton yang diam-diam terdiam. Lindong memang individu yang cukup mampu. Dia benar-benar dapat menemukan celah dari lawannya saat dalam posisi tidak menguntungkan dan meluncurkan serangan balik. Melayang di langit, Hua Chen mengenakan ekspresi suram di wajahnya saat dia melirik potongan-potongan tubuhnya yang hangus. Lindong telah mengambil keuntungan dari pembukaan dan melukainya, menyebabkan dia kehilangan muka. Habisi dia. Penundaan dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi yang tidak terduga. Jangan lupakan tujuan utama kita. Di kejauhan, Su Xiu tiba-tiba berbicara dengan suara lemah. Hua Chen sedikit mengangguk. Dia menatap Lindong mengancam sementara cahaya hitam mengerikan menyapu dari dalam tubuhnya. Segera, simbol hitam di tubuhnya menjadi semakin mencolok. Tapak api hitam aneh menari-nari di kulitnya, nyala api membakar dan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Su Xiu sekali lagi mengangkat tangan hitamnya yang gelap sementara api hitam naik ke tubuh Hua Chen. Dari kelihatannya, jelas bahwa mereka akan menyerang lagi. Huff, ketika Lindong melihat adegan ini, dia tanpa sadar menghirup udara dalam. Hanya setelah berselisih dengan Hua Chen, apakah Lindong akhirnya mengerti betapa kuatnya dia? Jika Su Xiu bergabung dalam pertarungan pada saat ini, tekanan padanya akan melonjak beberapa kali. Bahkan Lindong merasakan sakit kepala hebat saat berhadapan dengan lawan yang sangat kuat. Yang bisa dia lakukan adalah mencoba yang terbaik. Bang-bang, formasi alam semesta kuno yang besar di langit sekali lagi mulai berputar perlahan. Penyebaran riak yang sangat kuat. Swoosh! Lampu merah terang bersiul langsung dari telapak tangan Lindong. Itu membengkak dengan angin dan berubah menjadi kuali merah besar. Kuali bergetar dan 8 lampu merah terang tiba-tiba bersiul. Setelah itu, mereka berubah menjadi 8 gerbang merah terang besar di langit. Gelombang penyebaran panas yang mengerikan. 8 tingkat pembakaran Sky Guides. Kekuatan Yuan di udara tampaknya telah berubah liar dan ganas saat 8 gerbang merah terang muncul. Mata banyak penonton juga menjadi khusyuk. Lindong tidak berhenti setelah memanggil Burning Sky Guides dari kuali Burning Sky.
Dia tiba-tiba membanting petir kaisar tongkat di tangannya dengan berat ke tanah sebelum 10.000 kilat mendesing ke segala arah. Mengaum, raungan yang mengguncang bumi dikeluarkan. Segera, tak terhitung jumlah orang melihat 9 naga petir besar membumbung ke langit. Guntur yang mengejutkan bergema dan mengguncang seluruh tempat. Petir kaisar tongkat, 9 naga kembali. Di langit, formasi besar 10.000 kaki berputar, bersama dengan 8 gerbang dan 9 naga di posisi. Serangan yang luas dan perkasa ini bahkan menyebabkan ekspresi duo Hua Chen untuk berubah. Ledakan, kekuatan Yuan alami di sekitarnya mulai mengamuk dan menjadi liar. Ketika naga petir berdesing di sekitar gerbang merah terang, fluktuasi yang dihasilkan begitu menakutkan sehingga menyebabkan ekspresi banyak penonton berubah secara drastis. 3 serangan kuat ini bisa langsung membunuh ahli tahap awal mendalam kehidupan. Bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam tidak akan berani meremehkan mereka. Orang ini benar-benar dapat mengandalkan kekuatan tahap kehidupan mendalam sempurna untuk melepaskan serangan sebesar ini. Formasi alam semesta kuno, rotasi terbalik. Lin Dong berdiri di udara saat energi agung bersiul di sekeliling tubuhnya. Pada saat ini, semua energi di dalam tubuhnya telah diaktifkan. Teknik segelnya berubah dan tangisan rendah dan dalam dipancarkan. Gemuruh, formasi besar 10.000 kaki di langit perlahan-lahan berputar ketika energi besar dan kuat berkumpul di dalam formasi. Sementara itu, fluktuasi yang sangat kuat terus memancar. Gerbang langit 8 tingkat, dalam formasi. Lin Dong sekali lagi berteriak keras. Kuali Burning Sky bergetar dan bersenandung, sebelum 8 sinar cahaya merah tiba-tiba mendesing keluar darinya dan langsung menuju 8 gerbang yang terbakar di langit. Bang! 8 Burning Sky Guides membengkak ketika 8 lampu merah menyala ke mereka. Tepat, sinar cahaya merah terang keluar dari masing-masing. Mereka saling silang sebelum gunung berapi besar 10.000 kaki samar-samar terbentuk. 9 naga kembali, petir kaisar segel. Lin Dong mengambil langkah maju. Tongkat kaisar petir di tangannya tiba-tiba mengeluarkan tepukan guntur saat kilat menyilaukan bersiul ke depan. Tekanan mengejutkan muncul dari tongkat kerajaan. Tongkat kaisar petir adalah harta Yuan murni yang tidak kalah dengan Burning Sky Cauldron. Bahkan, itu bahkan lebih unggul dalam hal kemampuan ofensifnya. Namun, Lin Dong tidak melepaskan kekuatan penuhnya di masa lalu. Kali ini, Lin Dong jelas harus melepaskan semua kemampuannya untuk menghadapi musuh yang tangguh di depannya. Gemuruh, 9 raungan naga petir muncul di langit. Kepala dan ekor mereka terhubung. Cahaya dari petir diputar dan berubah menjadi segel naga petir besar, yang tergantung di langit. Serangan kuat seperti itu. Ketika Tang Xinlian melihat 3 serangan berbeda berputar di langit, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Ada kejutan di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Bahkan dia bisa mendeteksi bau bahaya dari serangan ini. Orang itu, mata cantik Tang Xinlian menatap pemuda yang berdiri di langit. Sepertinya memang benar bagi Mo Luo untuk memeluknya dengan sangat hormat. Tampaknya ada kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuhnya yang kurus, bahwa dia tidak bisa berharap untuk menyaingi. Lin Dong, kami hanya bisa mengandalkanmu. Ekspresi Hua Chen dan Su Xiu sedikit berubah ketika mereka melihat serangan mengejutkan di langit. Mata mereka yang biasanya dingin dan mengejek akhirnya menunjukkan kejutan. Serangan di depan mereka telah jauh melampaui batas dari ahli tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Ini semakin mengejutkan, Hua Chen tertawa. Peningkatan jumlah api hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Sementara itu, matanya yang hitam pekat semakin suram. Bocah ini sangat berbahaya. Yang terbaik adalah memusnahkannya. Su Xiu menatap Lin Dong dan perlahan berkata, "Tenang, dia tidak akan melewati hari ini." Hua Chen tertawa ganas. Mata Lin Dong acuh tak acuh saat dia menatap 2 orang di langit yang jauh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang tidak berguna, dia perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk mereka berdua. Kilatan tajam tiba-tiba muncul di matanya pada saat berikutnya. 3 serangan cabang, bunuh iblis. Bang! Setelah tangisan rendah Lin Dong, terdengar, cahaya mulai berkumpul dengan kecepatan yang mengejutkan dalam formasi besar di langit. Tepat, sinar cahaya energi besar 1000 kaki tiba-tiba melesat maju. Gunung berapi 10.000 kaki selesai dalam formasi api. Magma tergagap keluar dari puncak gunung berapi saat seluruh gunung berapi merobek langit. Selanjutnya, bersama dengan bayangan besar,
itu langsung menekan ke bawah ke arah duo Hua Chen. Mengaung, segel kaisar petir melayang di langit sementara naga petir berputar di sekitarnya. Auman naga terdengar sebelum itu berubah menjadi cahaya kilat yang terang dan mendesis ke bawah. Gemuruh, 3 serangan yang sangat kuat merobek langit. Momentum mereka membuat banyak ahli takut. Kemungkinan bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam hanya bisa memilih untuk bersembunyi dari serangan seperti itu. Lindong, aku akan mengajarimu bahwa jarak di antara kami bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh teknikmu. Namun, Hua Chen hanya tertawa ke arah langit ketika menghadapi serangan yang menakutkan ini. Api hitam mengerikan tiba-tiba melanda. Cara yang digunakan untuk menghapus matahari cukup menakutkan. Tubuh setan langit besar, penghancuran iblis. Api hitam menyapu langit. Pada saat ini, sepertinya seluruh cermin yang tak terukur berubah menjadi sangat gelap. Palem yang memakan kehidupan. Su Xiu mengulurkan lengan hitam legamnya. Sikap acuh tak acuh hadir di matanya. Dia mengepalkan tangannya sebelum ruang di belakangnya segera runtuh. Telapak hitam besar 10.000 kaki tampaknya telah merobek dunia lain dan tiba di sini. Bersama dengan aura jahat tak berujung, serangan telapak tangan menyerang. Bang boom, seluruh tempat itu sepertinya meledak pada saat ini. Banyak retakan besar menyebar dengan cepat di atas gunung yang tak terukur. Bentrokan yang akan memastikan menyebabkan seluruh gunung bergetar. Swoosh! Serangan megah melesat melewati langit. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan keras seperti 2 meteorit terbang di depan banyak sepasang mata yang terkejut. Ledakan, suara keras muncul di titik tabrakan. Serangan energi yang tak terlukiskan menyebar di langit seperti gelombang besar dengan cara yang sangat spektakuler. Bang bang bang, banyak puncak menjulang tinggi di Gunung Immeasurable secara bertahap runtuh di bawah dampak yang ditimbulkan. Batu-batu besar berguling dan tanah mulai bergetar hebat. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya baik di dalam maupun di luar cermin yang tak terukur menatap tajam pada epicentrum gelombang serangan energi. Hanya serangan siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam bentrokan yang menakutkan ini. Energi liar dan keras akhirnya menghilang. Api hitam naik setelah energi tersebar. Setelah itu, tawa nyaring terdengar. Lindong, apakah itu teknik Anda yang paling kuat? Ini hampir tidak penting. Petik 2. Banyak pasang mata mengikuti tawa yang keras. Setelah itu, mereka melihat tubuh Hua Chen muncul dari dalam api hitam. Meskipun beberapa luka telah muncul di tubuhnya, auranya masih sangat brutal dan kuat. Agak jauh, ruang robek di belakang Su Xiu, juga secara bertahap menghilang. Telapak tangan raksasa 10.000 kaki juga lenyap tanpa sadar. Dia benar-benar menghancurkan kedua serangan kita, mata berbentuk berlian Su Xiu menatap sosok kurus di kejauhan. Matanya tanpa sadar menyusut sedikit. Meskipun mereka telah memblokir 3 serangan menakjubkan dari Lindong, itu hanya mungkin setelah mereka melepaskan serangan yang kuat. Dia sadar bahwa meskipun senyum dingin dan penghinaan Hua Chen mengenakan wajahnya, hati yang terakhir jelas sedikit diaduk oleh teknik Lindong. Bocah ini bukan individu biasa. Serangannya diblokir. Ketika Mu Lingxian melihat adegan ini, ketidakpuasan melintas di matanya yang besar saat dia berbicara. Tidak perlu malu. Duo Hua Chen tidak menahan ketika mereka menyerang juga, namun, mereka berdua hanya berhasil memblokir serangan 3 cabang dari Lindong. Ini tidak dianggap sebagai kegagalan dari sudut pandang Lindong. Tang Xinlian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, bahkan dia akan kesulitan memblokir serangan sebelumnya dari duo Hua Chen. Namun, setidaknya, serangan itu diblokir oleh Lindong. Agak terlalu dini untuk merayakan. Di langit, ketika riak energi perlahan menghilang, sesosok kurus tiba-tiba muncul. Lindong menatap Hua Chen dan Su Xiu yang jauh, yang dipisahkan oleh serangan sebelum sudut mulutnya tiba-tiba terangkat menjadi busur. Segera, dia mengepalkan kedua tangannya. Tato naga hijau muda, kalian semua muncul sekarang. Mengaung, lampu hijau cemerlang tiba-tiba meletus dari dalam tubuh Lindong, bersama-sama dengan riak menakutkan yang akan menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Semua 50 tato cahaya naga hijau tersapu ke depan. Mengaung, naga yang menggetarkan bumi meraung bergema di langit pada saat ini. Raungan naga ini memiliki fluktuasi energi yang mengerikan yang memancar darinya. Ruang di mana gelombang sonik lewat bahkan mulai bergetar. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya terangkat sebelum mereka menatap banyak tato cahaya naga hijau yang melesat melintasi langit dengan cara yang mengejutkan.
Seekor naga hijau meregangkan tubuhnya yang besar dan energi yang kuat hadir. Itu tampak seperti kekuatan yang menakutkan, yang bisa menghancurkan gunung, tersembunyi di bawah sisik naga hijau. Sebanyak 50 tato cahaya naga hijau. Fluktuasi energi itu menyebabkan ekspresi banyak penonton berubah. Kekuatan itu benar-benar melampaui keterampilan surgawi 10.000 gajah Zhouze. Tang Xinlian menatap langit dengan tak percaya. Pada saat ini, kekuatan luar biasa yang berputar di sekitar Lindong sebenarnya jauh melampaui Zhouze. Ini adalah langkah pembunuhan kakak Lindong. Dikabarkan bahwa itu adalah skill pamungkas dari Raja Naga Hijau kuno Qingzi. Mata besar Mu Lingshan menatap dengan terpesona pada sosok itu, yang berdiri di antara banyak tato cahaya naga hijau. Dia belum pernah melihat Lindong mundur sejak dia mengenalnya. Tampaknya ada keyakinan yang tak ada habisnya di hati Lindong. Justru kepercayaan diri inilah yang memungkinkan dia untuk mencapai perbuatan luar biasa. Orang itu, ekspresi Zhouze juga sedikit rumit saat dia melihat dari jauh. Dia mengetahui rencana itu dari Tang Xinlian dan ternyata Mo Luo sangat memikirkan Lindong. Ini menyebabkan dia merasa sedikit tidak seimbang di hatinya pada awalnya. Bagaimanapun, reputasinya di Laut Setan Chaotic jauh melampaui Lindong, yang baru saja muncul. Meskipun dia telah mendengar banyak prestasi yang dilakukan oleh yang terakhir, dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar akan melampaui dia dalam hal kekuatan. Oleh karena itu, dia tanpa sadar merasa sedikit tidak senang setelah mengetahui bahwa Mo Luo telah menempatkan chip terakhirnya pada Lindong. Namun pada saat ini, emosi ini berangsur-angsur menghilang di tengah perasaannya yang rumit. Pemuda, yang telah melangkah pada saat terakhir, memang menggunakan tangannya sendiri untuk membalikkan situasi dengan setiap ons kekuatannya. Bang! Naga hijau melonjak ke depan sementara lampu hijau berkumpul di mata Lindong. Ekspresi di matanya luar biasa keras saat dia menatap Hua Chen yang jauh. Pada saat berikutnya, jari-jari kakinya tiba-tiba menekan tanah sebelum bayangan naga bersiul melintasi langit. Cahaya hijau yang megah sepertinya telah menembus udara saat muncul di depan Hua Chen dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Seberapa cepat? Ketika Hua Chen melihat Lindong bergegas ke arahnya tiba-tiba, dia menyipitkan matanya. Selain itu, 50 tato cahaya naga hijau bergelombang di sekitar tubuh Lindong menyebabkan dia merasakan sakit yang menusuk di kulitnya. Ayo kita serang bersama. Api hitam dengan gila-gilaan menyembur keluar dari dalam tubuh Hua Chen. Dia baru saja mengeluarkan teriakan keras ketika ekspresinya berubah. Ini karena dia menyadari bahwa Su Xiu berada pada jarak yang sangat jauh dan tidak mungkin bagi yang pertama untuk bergabung dengannya. Bocah ini, serangan mengejutkan dari sebelumnya sebenarnya dimaksudkan untuk memisahkan kita berdua. Mata Hua Chen berkilat sementara keterkejutan di matanya tumbuh. Tapi bahkan jika aku sendirian, akan sangat mudah untuk membunuhmu. Ekspresi ganas dengan cepat muncul di mata Hua Chen saat dia tertawa dingin. Api hitam bergejolak dengan tergesa-gesa di sekujur tubuhnya dan akhirnya berkumpul di telapak tangannya. Telapak setan api setan langit hebat. Tangisan rendah dan dalam tiba-tiba keluar dari mulut Hua Chen. Sementara riak menakutkan menyebar dari dalam tubuhnya. Dia dengan cepat mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan. Bang! Pukulan Hua Chen sangat sederhana. Namun, semua orang bisa melihat ruang di sekitarnya terdistorsi pada saat ini. Api hitam berkumpul dengan gila di tinjunya sementara kekuatan penghancur yang mengerikan dilepaskan darinya. Aku akan menghabisimu dalam satu gerakan. Kilatan dingin muncul di mata Hua Chen. Tatapannya seram saat dia menatap sosok lampu hijau di dekat. Lampu hijau di mata Lindong juga telah diaglomerasi tiba-tiba pada saat ini. Dia tidak mundur dalam menghadapi serangan balik ganas dari Hua Chen. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan melemparkannya ke depan. Mengaum, 50 tato cahaya naga hijau berdesis bersamaan. Sama seperti naga ganas yang keluar dari sarangnya, mereka berkumpul di kepalan tangan Lindong. Segel kursi surgawi naga hijau. Teriakan itu terdengar dan lampu hijau melonjak. Tinju naga hijau yang sangat terang tiba-tiba terbentuk di bawah tinju Lindong. Akhirnya, tinju menembus ruang kosong dan dengan kejam bentrok dengan tinju api hitam, yang bergegas, di depan banyak pasang mata. Bang! Suara rendah dan dalam bergema di langit seperti guntur yang teredam, saat tabrakan terjadi.
Segera setelah itu, semua orang melihat tornado hijau dan hitam tiba-tiba muncul di tempat di mana keduanya bentrok. Energi kekerasan yang tersebar langsung membelah gunung besar. Astaga, para ahli itu, yang awalnya dekat dengan medan pertempuran, memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka saat ini. Takut terseret ke dalam pertarungan, mereka buru-buru mundur. Lagi pula, kemungkinan besar bahkan seorang ahli tahap profound DA tingkat lanjut akan berakhir dalam keadaan yang cukup menyedihkan jika dia diseret ke dalam tornado hijau hitam itu. Pertarungan mereka benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Su Xiu menatap tornado hijau hitam di langit yang jauh sementara matanya yang berbentuk berlian menunjukkan ekspresi serius. Bahkan dia tidak berani meremehkan serangan Lindong ini dengan mudah. Ledakan. Kedua sisi tornado hijau hitam tiba-tiba menjadi terdistorsi karena pasang mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada tornado yang berputar dengan gila. Bang! Cahaya hijau dan api hitam menyembur saat dua sosok tiba-tiba terbang mundur. Masing-masing dari mereka terbang mundur dengan cepat sejauh lebih dari 10.000 kaki sebelum mereka berhasil menstabilkan tubuh mereka. Astaga! Setiap pasang mata yang hadir baik di dalam maupun di luar cermin tak terukur berkumpul ke arah dua sosok itu saat mereka terbang mundur. Yang pertama menghilang adalah lampu hijau dan sosok kurus muncul. Pada saat ini, lengan bajunya telah berubah menjadi debu. Darah mengalir di lengannya dan mulai menetes ke bawah. Hua Chen itu, seruan terdengar sementara beberapa penonton merasa terpana dengan kondisi Lindong saat ini. Segera, banyak pasang mata buru-buru menoleh ke sisi lain dari langit. Api hitam di tempat itu mulai perlahan menghilang. Hua Chen, yang terbungkus dalam, juga terekspos di depan banyak pasang mata. Mendesis. Suara udara dingin yang dihirup muncul setelah Hua Chen muncul ke permukaan. Pada saat ini, tubuh bagian atas Hua Chen telanjang. Banyak luka memanjang ke atas dari lengannya dan menutupi seluruh tubuh bagian atasnya. Dia tampak relatif menyedihkan. Tentu saja, bukan hanya penampilan menyedihkan Hua Chen yang mengejutkan semua orang. Sebaliknya, itu adalah fakta bahwa lengan kanan Hua Chen terdistorsi. Tulang tajam menusuk dari bahunya saat darah mengalir darinya. Salah satu lengannya benar-benar patah dalam bentrokan sebelumnya yang mengejutkan itu. Dia sebenarnya mematahkan salah satu lengan Hua Chen. Murid Tang Xinlian, Zhou Ze dan bahkan Su Xiu yang jauh, tiba-tiba menyusut pada saat ini. Kejutan melonjak di wajah mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Hua Chen, yang telah mengalahkan Tang Xinlian sebelumnya, benar-benar memiliki salah satu lengannya yang patah dalam pertarungan. Pukulan sebelumnya dari Lindong sebenarnya menakutkan ini. Langit terdiam, Lindong terengah-engah. Segera, dia dengan lembut mengepalkan tangannya. Devouring Power melonjak di dalam tubuhnya saat melahap api hitam aneh itu, yang telah menyerang tubuhnya. Dia hanya kehilangan satu tangan ya, dia sangat kuat. Lindong mengangkat kepalanya setelah dia membersihkan energi, yang telah menyerang tubuhnya. Dia melihat penampilan menyedihkan Hua Chen dan mengerutkan kening dengan lembut. Sebuah desahan lembut dikeluarkan. Hua Chen memang kuat. Dia tidak pernah berharap bahwa dia masih tidak dapat membunuh Hua Chen meskipun mengaktifkan semua 50 tato cahaya naga hijau. Dia sangat kuat. Lindong menghela nafas pelan. Di langit yang jauh, Hua Chen menoleh untuk melihat lengannya yang terdistorsi. Segera, matanya berkedip gila. Sesaat kemudian, matanya kembali ke penampilannya yang menakutkan. Menggunakan tangan kirinya, dia meraih tangan kanannya dan menyentaknya dengan kejam. Retakan. Suara retakan tulang muncul saat darah menyembur keluar. Setelah itu, semua orang terkejut ketika mereka menyadari bahwa Hua Chen benar-benar telah merobek salah satu lengannya sendiri. Lindong memandang Hua Chen, yang telah menarik semua emosi di wajahnya. Kedua matanya sedikit menyipit. Itu seharusnya menjadi teknik terkuatmu, kan? Hua Chen perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang sangat hitam menatap Lindong saat suaranya yang tanpa ampun menyebar ke seluruh langit. Su Xiu, buka segelnya, aku ingin bunuh dia. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Banyak pasang mata berbalik untuk fokus pada Hua Chen yang melayang di langit dan mengeluarkan aroma berdarah yang kaya. Setelah wajahnya mengalami distorsi yang menakutkan, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, ketenangan aneh itu menyebabkan jantung seseorang merasa semakin dingin ketika darah terus menetes dari lengannya. Su Xiu yang jauh juga muncul di samping Hua Chen pada saat ini.
Dia melirik luka yang terakhir dan sedikit kejutan melintas di matanya. Kemungkinan dia tidak berharap Lindong mampu menyakiti Hua Chen sejauh itu. Seperti yang aku katakan, bocah ini sedikit aneh. Dia tidak boleh diremehkan. Ucapan Su Xiu dengan suara gelap dan serius. Tidak penting. Hua Chen tertawa kecil. Dia menatap pemuda di kejauhan sementara kepahitan dan kekerasan kejam perlahan melonjak, tidak peduli seberapa banyak dia berjuang, hasilnya akan sama. Itu adalah kematian. Senyum di mulut Hua Chen secara bertahap menjadi semakin berbahaya. Segera, tangannya menggosok lengannya yang patah, menutupi telapak tangannya dengan darah. Selanjutnya, dia menggambar dengan lembut dengan jarinya. Garis-garis darah berkumpul di depan dan setiap struk akhirnya berubah menjadi simbol berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Apakah Anda akan membuka segel? Ketika Su Xiu melihat adegan ini, mata berbentuk berliannya sedikit menyusut. Lindong benar-benar telah memaksa Hua Chen sampai sejauh itu. Sizzle-sizzle, simbol berwarna darah melayang di depan Hua Chen. Tiba-tiba, api hitam naik dari dalam simbol. Kemudian, segel yang dibentuk oleh jari Hua Chen berubah. Banyak simbol berwarna api hitam yang menyala terbang ke belakang. Akhirnya, mereka menembak ke alis, jantung, dantian dan area kunci lainnya. Tubuh Hua Chen berhenti tiba-tiba setelah simbol-simbol itu memasuki tubuhnya. Auranya sepertinya menghilang secara misterius dari dunia pada saat ini. Ketika Tang Xinlian, Zhou Ze dan yang lainnya melihat adegan ini, ekspresi mereka berubah. Sensasi gelisah melonjak ke dalam hati mereka. Lindong juga sedikit mengernyit saat menatap Hua Chen, yang auranya telah menghilang. Dia perlahan mengepalkan tangannya. Keheningan mencekam menyelimuti seluruh tempat. Namun, ini tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, semua orang merasakan lingkungan mereka mulai menjadi dingin. Berderit-berderit, kabut hitam tanpa sadar melonjak keluar dari tubuh Hua Chen sedikit demi sedikit. Pelepasan kabut hitam ini benar-benar menghasilkan suara rengekan yang dipancarkan dari ruang sekitarnya. Sementara kabut hitam menyebar, Hua Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat ini, tampaknya ada darah yang menghimpun jauh di dalam matanya. Kejahatan yang tidak bisa disembunyikan hadir di dalam matanya yang berwarna darah. Bang! Tiba-tiba, Hua Chen membuka mata darahnya sebelum aura yang hilang tiba-tiba meletus sekali lagi. Selain itu, auranya benar-benar melonjak dengan kecepatan yang mengejutkan. Angin kencang menyapu cakrawala, menyebabkan lengan Hua Chen berkibar karena angin. Pada saat ini, di bawah cakrawala yang dipenuhi kabut hitam, dia tampak seperti dewa jahat yang turun ke dunia. Aura ini, pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya di luar cermin yang tak terukur terkejut oleh gelombang aura Hua Chen. Tidak ada yang menyangka bahwa yang terakhir benar-benar menyembunyikan kekuatan sebesar itu. Sialan, Gu Mengki mengepalkan tangannya dengan erat. Kegembiraan di wajah cantiknya yang muncul karena lengan Hua Chen patah, benar-benar menghilang. Lindong akhirnya di atas angin setelah banyak kesulitan. Namun, situasinya secara tak terduga berbalik begitu cepat. Khawatir juga naik di wajah Guyan dan Guyan saat mereka berdiri di sampingnya. Hua Chen benar-benar sangat kuat. Kemungkinan, tidak ada lebih dari 5 orang di klan Gu yang bisa mengalahkannya. Itu memang Yimo Aura. Duduk di aula Flame Divine, mata Crimson Mo Luo tiba-tiba menjadi sangat tajam. Dia menatap Ki hitam mengamuk di cermin tak terukur sementara api redup naik ke permukaan tubuhnya. Itu memang aura Yimo. Namun, itu tidak murni. Penatua pertama dari aula api ilahi mengerutkan kening dan berkata, meskipun demikian, kekuatan Hua Chen telah melonjak. Lindong kemungkinan akan mengalami kesulitan bertarung dengannya. Petik 2. Bahkan penatua pertama dari Flame Divine Hall sangat terkejut dengan serangan Lindong sebelumnya. Bahkan, dia terkejut oleh fakta bahwa mantan itu benar-benar mematahkan salah satu lengan Hua Chen. Sayangnya, keuntungan yang dia peroleh dengan susah payah, telah sepenuhnya menghilang pada saat ini. Memang agak sulit bagi anggota generasi muda seperti Lindong untuk berurusan dengan Yimo. Mo Luo menatap cermin yang tak terukur. Ada seorang pria muda kurus di dalam yang juga mengamati perubahan tidak biasa yang terjadi pada Hua Chen. Namun, ketika Mo Luo tidak melihat banyak kepanikan di wajah muda itu, dia tersenyum. Sebuah kekaguman, yang tidak bisa disembunyikan, muncul dari matanya ketika dia berkata, King Zi memiliki penglihatan yang sangat baik. Seorang pria muda yang dia puji, benar-benar luar biasa.
Masih terlalu dini untuk melompat ke kesimpulan apapun sebelum akhir pertarungan. Itu harus menjadi kekuatan benih iblis, ini memang sedikit bermasalah. Lindong menatap aura jahat, yang menyebar dengan cara mengerikan. Dia mengerutkan bibirnya, kedua matanya diturunkan. Dia tidak terlalu terkejut dengan teknik Hua Chen. Ini karena trio Huo Yuan telah menggunakan teknik serupa saat itu. Sepertinya kamu cukup berpengetahuan tentang hal ini. Mata darah Hua Chen menatap Lindong. Ada kekejaman tak berujung melonjak di dalam mereka. Dia membuka mulutnya dan tersenyum pada Lindong. Putaran serangan sebelumnya seharusnya telah menghabiskan sebagian besar kekuatan Yuan di tubuhmu, apakah aku benar? Lindong sedikit mengernyit saat dia mengepalkan tangannya. Kultivasi Yuan powernya berada pada tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan ahli tahap kematian mendalam asli-asli seperti duo Hua Chen. Jika bukan karena dia mendapat bantuan dari energi mental dan simbol leluhur yang menelan, yang diam-diam membantunya dengan menelan kekuatan Yuan alami untuk menggantikannya, kemungkinan dia tidak akan bisa bertahan begitu lama. Apa yang bisa Anda gunakan saat ini untuk menentang saya? Hua Chen meringkuk sudut bibirnya dengan ejekan. Dia tertawa dengan cara yang menakutkan. Tenang, aku akan merobek semua anggota tubuhmu begitu aku telah mengalahkanmu. Lindong, ayo serang bersama. Terletak di puncak gunung di belakang, Tang Xinlian dan Zhou Ze, yang telah beristirahat sebentar, juga bergegas ke depan dan berteriak dengan suara yang dalam. Menilai dari kondisimu saat ini, Lindong melirik mereka berdua dan dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Keduanya menderita luka yang cukup parah sebelumnya. Selain itu, mereka tidak memiliki simbol leluhur yang memuaskan. Karena itu, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk memulihkan kekuatan mereka dalam rentang waktu sesingkat itu. Kami setidaknya bisa memblokir mereka untuk sementara waktu. Zhou Ze mengepalkan giginya. Matanya dipenuhi dengan keengganan dan kewaspadaan saat dia menatap Hua Chen, yang ditutupi dengan aura hitam. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, orang itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kamu, bukan tandingannya. Petik 2. Kamu seharusnya telah menghabiskan banyak kekuatanmu setelah bertarung sendirian untuk waktu yang lama, komentar Tang Xinlian. Lindong menghela nafas saat dia melambaikan tangannya. Bahkan jika mereka berdua membantu, mereka hampir tidak bisa melakukan apapun dalam keadaan mereka saat ini. Oleh karena itu, dia menoleh untuk melihat Tang Xinlian sebelum dia dengan lembut berkata, percayalah padaku. Tang Xinlian terkejut. Mata cantiknya menatap Lindong yang serius. Bahkan pada titik ini, yang terakhir tidak memiliki ketakutan sedikit pun di matanya. Hati-hati, Tang Xinlian dengan lembut mengepalkan tangannya. Meskipun pikirannya mengatakan kepadanya bahwa Lindong dalam kondisi yang sangat buruk, dia tidak menyuarakan keberatan di bawah tatapan yang terakhir. Di sampingnya, Zhou Ze tanpa sadar tertawa pahit saat melihat ini. Apakah orang ini masih berusaha memasang front yang berani? Kamu benar-benar seorang murid dari Sekte Dao, sama keras kepala seperti Zhou Tong saat itu. Hua Chen tertawa pelan setelah melihat adegan ini. Nada suaranya tiba-tiba menjadi keras, sayangnya, nasibmu akan persis sama dengan Zhou Tong. Namun, Lindong bertindak seolah-olah dia tidak melihat senyum dingin Hua Chen. Tubuhnya perlahan turun dari langit. Setelah itu, ia mendarat di puncak yang menjulang. Mari kita bertarung habis-habisan. Lindong mengangkat kepalanya. Mata hitamnya yang gelap menatap Hua Chen dan Su Xiu di kejauhan. Setelah itu, dia perlahan membuka kedua tangannya sebelum membentangkannya. Ada segel aneh yang terbentuk di ujung jarinya. Bas-bas. Tanah di bawah kaki Lindong tiba-tiba bergetar lembut di depan banyak mata yang tidak pasti. Detak aneh seperti riak muncul dan menyapu tempat itu dengan keras. Keributan tiba-tiba terdengar setelah penyebaran riak ini. Ini karena mereka bisa melihat bahwa tanah dalam radius 500 km, benar-benar menjadi sunyi sepi pada tingkat yang mengejutkan. Apakah ini? Mata darah Hua Chen tiba-tiba menyusut saat dia melihat pemandangan ini. Perasaan bahaya yang ekstrim melonjak ke dalam hatinya. Kitab suci kesedihan besar. Gemuruh. Seluruh tanah mulai bergetar seperti gempa terjadi. Gunung-gunung berguncang dan batu-batu besar runtuh. Warna kuning sepi seperti layu berasal dari bawah kaki Lindong dan dengan cepat menyebar ke kejauhan dengan kecepatan yang mengejutkan. Gunung hijau awalnya subur dengan cepat menjadi layu dan kuning. Seperti gurun, sunyi sepi menyelimuti tanah.
Perubahan drastis ini segera menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Segera, semua ekspresi mereka dengan cepat berubah secara drastis ketika rasa tidak percaya memenuhi mata mereka. Ini karena mereka samar-samar bisa merasakan bahwa semua kekuatan kehidupan di tanah itu menggali ke tanah dan berkumpul bersama, sebelum mereka mengalir ke lokasi yang sama. Swoosh! Setiap pasangan mata mengikuti arahnya. Di lokasi akhir itu, ada seorang pria muda berdiri di tanah menyebarkan kedua telapak tangannya. Pada saat ini, sosok kurusnya tampak seperti patung raksasa yang bisa menahan langit. Apakah ini? Tang Xinlian, Zhou Ze dan yang lainnya terkejut ketika mereka menatap tanah di bawah kaki mereka. Mereka sangat kuat juga dan memiliki indera yang tajam. Oleh karena itu, mereka menyadari bahwa tanah itu tampaknya dalam keadaan yang sangat liar dan keras pada saat ini. Gelombang energi milik tanah itu sebenarnya dengan cepat mengalir ke sosok yang jauh. Dia sebenarnya mampu menyerap energi dari tanah, sungguh seni bela diri yang sombong dan misterius. Mata cantik Tang Xinlian sedikit cerah. Matanya terasa panas saat dia melihat sosok kurus itu. Pria muda itu, yang seusia dengannya, mungkin tampak biasa di permukaan. Namun, tersembunyi dalam penampilannya yang biasa adalah misteri yang dalam yang sulit bagi seseorang untuk menjadi hantu. Di sampingnya, Zhou Ze mengangguk. Kemudian, dia menurunkan tubuhnya dan meraih tanah dengan tangannya. Aura sepi dipancarkan dari tanah dan itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah kembali ke era sunyi kuno. Aku ingin tahu apakah ini cukup untuk menentang Chen Hua. Bang! Banyak celah tiba-tiba muncul di gunung tempat Lin Dong berdiri. Energi liar dan keras melonjak ke arah langit dari dalam celah-celah ini dan mereka benar-benar menembus lapisan awan di langit. Pada saat ini, gelombang energi yang agung berkumpul di sekitar tubuh Lin Dong seperti lautan. Ruang sekitarnya menjadi semakin terdistorsi saat energi kuat ini melonjak. Intensitas gelombang energi ini menyebabkan mata bahkan beberapa ahli tahap kematian mendalam menjadi sangat suram setelah melihatnya. Pada saat ini, orang-orang yang melihat tempat ini akan menyadari bahwa daerah dalam radius 30 mil dari Gunung Immeasurable telah berubah menjadi tanah kosong. Energi di tempat ini telah sepenuhnya terkuras sebelum semuanya akhirnya diserap oleh Lin Dong. Kamu memang telah berhasil menguasai kitab suci kesedihan besar Dao Sekte. Hua Chen menatap Lin Dong, yang auranya juga melonjak. Senyum dingin yang awalnya ada di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Meskipun matanya masih tetap gelap dan serius, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Lin Dong memang memiliki kekuatan baginya untuk menganggapnya serius. Dia tidak lagi berani meremehkan dan mengejeknya seperti sebelumnya. Memang, siapapun yang bukan orang bodoh, tidak akan lagi mempertahankan sikap seperti itu setelah menyaksikan Lin Dong terus-menerus melepaskan potensi mengejutkannya di depan mereka. Namun, apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat menghentikan aku dengan ini? Mata Hua Chen tiba-tiba menjadi ganas. Kedua tangannya tiba-tiba membentuk beberapa segel saat raungan rendah keluar dari tenggorokannya. Itu mungkin untuk melihat simbol hitam yang samar-samar muncul di alisnya. Ki hitam mengerikan menyebar dan seluruh langit menjadi semakin gelap. Banyak pasangan mata memandangi kedua orang ini, yang tampaknya telah mendorong diri mereka hingga batas kemampuan mereka. Ada kejutan di mata mereka yang tidak bisa disembunyikan. Siapa yang akan membayangkan bahwa mereka akan mendorong diri mereka sendiri sedemikian rupa dalam kompetisi ini? Mengabaikan anggota generasi muda, intensitas pertarungan mereka adalah sesuatu yang hampir tidak bisa diharapkan oleh anggota generasi yang lebih tua. Sialan, aura Hua Chen telah tumbuh lebih kuat. Tang Xinlian menatap Hua Chen, yang aura telah melonjak lagi sebelum dia tanpa sadar mengertakkan giginya. Saat ini, mereka berdua bertarung dengan semua kekuatan mereka. Zhou Ze tertawa pahit. Pada saat ini, tidak mungkin bagi mereka berdua untuk berhenti. Satu akan terluka ketika dua harimau bentrok. Itu cukup. Lin Dong perlahan mengulurkan tangannya. Segera, dia dengan cepat mengepalkannya sebelum energi agung berkumpul di telapak tangannya. Segera, bahkan ruang itu sendiri bergetar dengan lembut setelah dia mengepalkan telapak tangannya. Pada saat ini, Lin Dong tahu bahwa selama dia mau, dia bisa menghancurkan gunung yang tak terukur dengan tinjunya. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat kabut hitam mengerikan di kejauhan, dia menemukan bahwa aura Hua Chen juga semakin kuat. Oleh karena itu, dengan kekuatannya saat ini,
dia masih tidak dapat menyelesaikan setiap masalah dengan satu serangan. Great Desolation Scripture, lepaskan kekuatan penuhmu. Biarkan namamu menyebar di chaotic dimensi yang jauh ini. Petik 2. Gumaman lembut menyebar di hati Lindong. Dia tiba-tiba menekuk tubuhnya pada detik berikutnya dan membanting kedua tangannya dengan sungguh-sungguh ke tanah. Bang! Segera, seluruh gunung mulai bergetar hebat. Ham-ham! Sebuah pulsa yang sangat kuat muncul dari dalam telapak tangan Lindong setelah dia membantingnya ke bawah. Seluruh tanah mulai bergetar. Semua orang bisa melihat bahwa kehancuran, yang telah berhenti menyebar, sekali lagi diperpanjang dengan cepat. 30 mil, 100 mil, 150 mil. Sebagai Lindong tumbuh semakin kuat, kekuatan dari Great Desolation Scripture tanpa sadar telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Ketika Lindong pertama kali mengaktifkan Great Desolation Scripture kembali di Unique Devil City, dia hanya mampu mengubah area dalam radius 30 mil menjadi gurun. Namun, sekarang, area efeknya telah berkembang beberapa kali. Kesedihan menyebar dengan gila-gilaan. Akhirnya, lambat laun itu melambat di depan sepasang mata tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat jangkauan kehancuran sudah mencapai batasnya, area dalam radius 250 gunung immeasurable telah sepenuhnya berubah menjadi dunia yang layu dan kuning. Aura terpencil bangkit dan menyebar di atas tanah. Bahkan kabut hitam yang mengamuk pun didorong kembali. Retak, Lindong perlahan berdiri. Retak besar menyebar dari bawah kakinya saat Lindong perlahan berdiri. Segera, retakan menutupi seluruh gunung. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Hua Chen, yang sekarang memiliki ekspresi jelek di wajahnya, sementara busur dingin perlahan-lahan terangkat di sudut bibirnya. Mengaung, lampu hijau terang melonjak keluar dari tubuh Lindong ke segala arah. Segera setelah itu, raungan naga yang mengguncang bumi terdengar. Selanjutnya, banyak orang terkejut ketika mereka melihat banyak tato lampu naga hijau terbang keluar dari dalam tubuh Lindong dengan kecepatan yang mengejutkan. 10, 50, 100, 200, 300. Sebanyak 300 tato lampu naga hijau berputar di sekitar tubuh Lindong. Mereka mendesis dan meraung. Distorsi spasial yang terlihat dengan mata telanjang menyebar terpisah dan tanah di sekitarnya pecah dengan gila. 300. Tang, Xin Lian, Zhou Ze dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat Lindong, yang dibungkus oleh lampu naga hijau. Sebelumnya, ketika Lindong memanggil 50 tato cahaya naga hijau, ia mampu mematahkan salah satu lengan Hua Chen. Oleh karena itu, melawan 300 dari mereka, bahkan mereka dapat mendeteksi perasaan kehancuran yang kaya. Jelas ada perbedaan besar antara 350 dari mereka. Bajingan. Pada saat ini, murid Hua Chen tiba-tiba menyusut. Segera, dia mengutuk dengan marah. Dia juga merasakan sensasi azab yang akan datang karena 300 tato cahaya naga hijau. Su Xiu, serang bersama denganku. Meskipun Hua Chen merasa sangat tidak puas di hatinya, dia masih menjerit marah. Setelah semua, dia tahu bahwa itu akan sangat sulit baginya untuk memblokir serangan habis-habisan oleh Lindong sendiri. Pada saat ini, keterkejutan dan keseriusan memenuhi mata Su Xiu. Dia menatap Lindong yang jauh, yang ditutupi oleh simbol lampu naga hijau, sebelum dia tanpa sadar berteriak dengan marah. Sudah kubilang kita seharusnya menyerangnya bersama dan membunuhnya. Bocah ini bukan individu biasa. Petik 2. Meskipun dia sangat marah, Su Xiu juga mengerti situasi saat ini. Dia segera mengepalkan kedua tangannya saat seluruh tubuhnya dengan cepat berubah menjadi hitam. Fluktuasi yang gelap dan menyeramkan dengan cepat muncul. Tubuh Lindong perlahan naik ke langit. Jauh di dalam matanya yang hitam pekat, lampu hijau berkumpul dan membentuk naga hijau yang berjongkok. Segera, dia melihat kedua individu di kejauhan, yang sepertinya mereka akan menghadapi musuh besar. Dia dengan lembut mengangkat tangannya sebelum suara pelan terdengar. Pergi, mengaum, raungan naga bergema di langit. Setelah itu, banyak orang merasa tengkorak mereka mati rasa ketika mereka melihat 300 tato naga hijau bersiul pada saat ini. Seluruh gunung tak terukur mulai runtuh pada saat ini. Mengaum, raungan naga yang mengguncang bumi bergema di langit. Lampu hijau terang menyebar saat 300 tato lampu naga hijau bersiul disertai dengan kekuatan mengerikan. Bang bang bang, dimanapun lampu hijau berlalu, gunung-gunung mulai runtuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Bahkan ruang itu sendiri menunjukkan tanda-tanda menjadi terdistorsi.
Kekuatan seperti itu benar-benar terlalu menakutkan. Pada saat ini, banyak tokoh manusia yang ditembak mundur dari Gunung Immeasurable. Riak naga hijau tercermin di banyak mata yang berisi horor yang tidak bisa disembunyikan. Apakah serangan ini benar-benar sesuatu yang bisa dilepaskan oleh ahli tahap mendalam kehidupan yang sempurna? Monster, beberapa orang saling berhadapan. Mereka hanya bisa memberikan penilaian seperti itu terhadap orang yang telah melepaskan serangan yang menakutkan di hati mereka. Tubuh setan langit hebat, setan hancurkan. Ekspresi Hua Chen muram saat dia melihat lampu hijau mengerikan yang dengan cepat diperbesar di matanya. Tangisan tajam tiba-tiba muncul dari mulutnya. Bang! Cahaya hitam gelap dan jahat melonjak keluar dari dalam tubuh Hua Chen seperti banjir. Sekali lagi tubuhnya menggelembung saat cahaya hitam menyebar. Dalam rentang napas pendek, dia telah berubah menjadi sosok iblis besar 1000 kaki. Saat dia meraung, seolah-olah iblis dari dunia lain telah turun. Patung setan iblis. Su Xiu juga berteriak pada saat ini ketika cahaya jahat menyebar di matanya. Sebuah tangan besar yang tak terlihat tampaknya telah merobek ruang di belakangnya ketika sosok Yimo raksasa aneh melangkah keluar. Setan ini tanpa wajah, namun, ada pusaran hitam besar di dahinya, yang menyebabkan seseorang menggigil ketika melihatnya. Duo Hua Chen jelas melepaskan semua kekuatan mereka. Lin Dong berdiri di udara. Mata itu, yang berisi naga hijau, memandang duo Hua Chen, yang memiliki setan ki mengerikan ketika keganasan di wajahnya menjadi lebih besar. Setelah itu, dia dengan cepat mengepalkan tangannya. Naga hijau, tundukkan iblis. Suara rendah dan dalam menyebar di langit seperti raungan naga. 300 tato lampu naga hijau berkumpul bersama pada saat ini. Lampu hijau menyebar dan mereka berubah menjadi cakar naga hijau raksasa berukuran 10.000 kaki. Cakar naga ditutupi oleh sisik naga besar sementara aura mengerikan menyebar. Pada saat itu, tampaknya naga raksasa yang nyata telah merobek ruang dan turun ke dunia ini. Serangan ini tidak asing. King Zi telah menggunakan teknik yang sama ketika dia merobek ruang saat itu di Unik Devil City dan memblokir 3 hegemon gerbang Yuan. Namun, cakar naga King Zi jauh lebih kuat daripada milik Lin Dong. Tentu saja, lawan Lin Dong saat ini tidak sekuat 3 hegemoni gerbang Yuan, namun, ia yakin bahwa suatu hari ia akan dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan 3 hegemoni gerbang Yuan yang dulu memandangnya sebagai semut. Bang! Cakar naga sepenuhnya terbentuk. Pada saat berikutnya, itu langsung merobek ruang dan tanpa ampun membanting ke arah duo Hua Chen di depan tak terhitung pasang mata terkejut. Mengaum! Sosok iblis berteriak dengan keras pada saat ini. Cahaya hitam melonjak dan maju ke depan dengan cara yang sangat ganas. Akhirnya, mereka tiba-tiba bertabrakan di depan banyak mata yang terpana baik di dalam maupun di luar cermin tak terukur. Bentrokan selesai dalam sekejap, namun, tabrakan yang mengejutkan ini tidak mengeluarkan suara keras. Semua orang hanya bisa menyaksikan cahaya hijau dan hitam terang menyebar dan mengisi mata mereka. Cermin cahaya 100.000 kaki di langit di atas sudah diisi oleh cahaya hijau dan hitam. Semua yang ada di dalamnya tertutup. Selain itu, semua orang bisa dengan jelas merasakan riak liar dan kekerasan yang tak terlukiskan yang menyebabkan banyak riak muncul di cermin. Mo Luo menatap permukaan riak cermin yang tak terukur saat kejutan melintas di wajahnya. Dia dengan cepat bergumam, cermin yang tidak terukur akan segera dihancurkan, sungguh bentrokan yang mengejutkan. Apa? Penatua pertama di samping langsung terkejut setelah melihat ini. Retak. Namun, suaranya yang terkejut baru saja terdengar ketika langit tiba-tiba menjadi gelap. Banyak celah muncul di cermin cahaya 100.000 kaki. Retakan memanjang dengan kecepatan yang mencengangkan saat mereka muncul saat mata hijau dan hitam yang tajam menembus. Cermin yang tidak terukur akan segera hancur. Adegan ini terdeteksi oleh banyak orang. Seruan segera terdengar di dalam api-api kota berturut-turut. Banyak orang melihat mirror yang tak terukur itu terkejut karena mereka buru-buru mundur. Seluruh api-api kota telah menjadi sedikit kacau pada saat ini. Dalam waktu singkat, semua orang di dalam area dalam radius 10.000 kaki dari cermin tak terukur telah melarikan diri. Retak. Retakan menjadi semakin banyak. Ketika celah terakhir menyebar ke tepi cermin tak terukur, suara retak tiba-tiba terhenti. Pada saat berikutnya,
Puluhan ribu sinar cahaya hijau hitam melesat keluar dan cermin cahaya 100.000 kaki akhirnya meledak di depan tak terhitung pasang mata tertegun. Semua mata yang ada telah kehilangan fokus dalam menghadapi cahaya hijau dan hitam yang mempesona. Dunia yang semula penuh warna tampaknya telah terisi penuh oleh dua warna ini pada saat ini. Untungnya, kehilangan penglihatan ini hanya sementara. Setelah itu, semua orang bisa merasakan pandangan mereka menjadi jelas. Setelah semua orang memulihkan penglihatannya, mereka segera mengalihkan pandangan mereka ke area pusat yang cemerlang. Pada saat ini, kemegahan hijau yang mempesona masih ada di tengah kota. Cahaya membuatnya tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Bang bang bang. Sementara semua orang dengan cemas ingin melihat dengan jelas apa yang ada di dalam cahaya, suara angin kencang tiba-tiba muncul. Setelah itu, mereka terkejut melihat banyak tokoh yang dilemparkan ke belakang dengan sedih. Mereka adalah orang-orang yang memasuki cermin tak terukur, semua orang melihat angka-angka menyedihkan yang dilempar keluar dan keributan muncul. Jelas, mereka telah mengenali angka-angka ini. Desir, 3 sinar cahaya keluar dari dalam cahaya yang cemerlang. Tubuh mereka bergerak dan mereka mendarat di sebuah bangunan. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka diturunkan menjadi Tang Xinlian, Zhou Ze dan Mu Lingshan. Trio yang muncul mengabaikan berbagai pandangan yang dilemparkan ke arah mereka. Mereka menatap sumber cahaya sementara kecemasan memenuhi mata mereka. Seluruh kota tampaknya menjadi jauh lebih tenang. Semua mata terfokus pada sumber cahaya saat mereka dengan cemas menunggu itu memudar, mereka benar-benar ingin tahu siapa yang lebih kuat dalam pertarungan yang bahkan telah menghancurkan cermin tak terukur. Cahaya di langit perlahan menghilang. Akhirnya, itu benar-benar lenyap dan pemandangan di dalam juga secara bertahap muncul di depan mata semua orang. Hal pertama yang muncul adalah lubang raksasa besar 10.000 kaki. Semua bangunan di dalam lubang telah berubah menjadi debu. Adegan ini menyebabkan kulit kepala banyak orang mati rasa. Untungnya, mereka belum terseret ke dalam bentrokan sebelumnya. Kalau tidak, akan sangat disayangkan. Lihat di sana, tiba-tiba, seruan terdengar. Banyak pasang mata dengan cepat bergeser. Setelah itu, mereka melihat 3 sosok dikelompokkan menjadi 2 sisi yang saling berhadapan di tengah lubang besar. Ketiga tokoh ini saat ini merupakan pemimpin yang paling mempesona dari kompetisi ini. Mereka juga penyebab utama di balik kehancuran ini. Serius ya, terkejut mewarnai wajah mereka ketika semua orang menyaksikan trio, yang tetap diam saat berhadapan satu sama lain. Bagaimana, kelompok Tang Xinlian terlihat kaget. Mereka sudah bertarung sampai sejauh itu, namun pemenang belum ditetapkan. Mata Crimson Moluo menatap trio di lubang besar dari Flame Divine Hall. Senyum yang tampaknya telah terbebas dari beban besar perlahan-lahan terbentuk dari sudut mulutnya ketika dia perlahan-lahan berkata, sungguh lelaki kecil yang luar biasa. Murid yang tak terhitung jumlahnya di kota api Flery mulai menyusut ketika suara Moluo terdengar. Mereka bisa melihat 2 pilar darah tiba-tiba meletus dari tubuh duo Su Xiu. Kedua sosok itu perlahan-lahan runtuh di depan mata mereka yang terkejut. Bang! Tubuh keduanya jatuh dengan berat ke tanah. Suara rendah dan teredam menggema, menyebabkan kelopak mata semua orang di kota berkedut dengan keras. Segera setelah itu, banyak pasang mata dengan cepat berpaling ke sosok kurus yang berdiri di lubang raksasa. Tatapan mereka tiba-tiba menjadi panas. Seorang pemenang akhirnya ditentukan dalam pertempuran yang menggemparkan ini. Bang! 2 mayat yang berlumuran darah jatuh dengan lemah ke tanah. Debu muncul dan berangsur-angsur jatuh, seperti badai pasir yang akan segera berhenti. Seluruh kota benar-benar sunyi. Setelah terpesona sesaat, banyak pasang mata menoleh untuk melihat satu-satunya pemuda, yang masih berdiri tegak di lubang besar. Ekspresi serius yang dipenuhi dengan kekaguman muncul di mata mereka. Lagi pula, mereka mengerti harga yang harus dibayar, untuk mengalahkan 2 individu di depannya. Satu-satunya anggota generasi muda di Chaotic Dimensi yang bisa mencapai prestasi ini, kemungkinan orang yang abnormal ini, Lin Dong. Dia benar-benar menang, sungguh, luar biasa. Mata Zhou Ze juga agak hilang saat dia melihat bagian belakang sosok itu. Segera, dia menghela nafas panjang. Pada saat ini, bahkan seseorang yang sombong seperti dia tidak punya pilihan selain mengakui kekuatan Lin Dong. Hanya setelah secara pribadi berkelahi dengan Hua Chen dan Su Xiu, orang benar-benar mengerti betapa kuatnya keduanya. Namun, Lin Dong mampu mengalahkan mereka berdua sendirian.
Kemungkinan tidak ada seorang pun di antara generasi muda di Chaotic Dimensi yang cocok dengannya. Penglihatan guru memang sangat tajam. Mata Tang Xinlian yang cukup cerah berisi kilau terang saat dia melihat punggung pria itu. Saat ini, nadanya lembut dan manis dan ini jelas merupakan tampilan langka darinya. Saya tahu bahwa kakak Dong Lin akan menang. Seru Mu Lingxian dalam sukacita. Mungkin, di antara mereka bertiga, dia adalah satu-satunya yang selalu percaya bahwa Lin Dong akan menang. Di masa depan, kakak laki-laki Lin Dong akan menjadi orang yang sangat terkenal di Chaotic Dimensi. Jika orang tua tulang Nefarious dari Gua Angin Iblis datang untuk mengetahui tentang hal ini, kemungkinan dia tidak akan berani muncul di depan Lin Dong. Di sebuah bangunan yang tidak jauh dari lubang besar, Guya tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tersenyum. Jantungnya yang tegang akhirnya rileks setelah hasilnya muncul. Di sampingnya, Gu Mengki dan Guya bertukar pandang dan tertawa pelan. Mereka tahu bahwa nama Lin Dong kemungkinan akan bergema di seluruh Chaotic Dimensi setelah pertarungan ini. Meskipun mereka tidak menyadari status yang dimiliki Lin Dong di wilayah Suan Timur, kemungkinan keributan besar juga akan diaduk di daerah itu ketika berita itu tiba. Pria ini, yang datang dari wilayah Suan Timur, dapat mengejutkan siapapun. Keheningan di dalam api-api kota berlanjut untuk sementara waktu. Tiba-tiba sebuah sorakan meletus. Segera setelah itu, seluruh kota mulai bergetar ketika sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya dan selamat meletus. Akhirnya, mereka berkumpul bersama dan tampak meledak di seluruh kota. Pertempuran yang mengasyikkan seperti itu bisa mengesankan siapapun. Sosok di dalam lubang besar itu sedikit gemetar di tengah-tengah kegembiraan yang menggelegar di seluruh kota. Tiba-tiba, dia mulai batuk hebat, menyemburkan darah segar dari mulutnya. Setelah itu, dia menutup mulutnya dengan tangannya. Wajahnya sangat pucat. Apa, orang sulit untuk dihadapi. Lin Dong menatap dua sosok di depannya dan tanpa sadar tertawa pahit. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya saat ini benar-benar kehabisan Yuan Power. Sensasi pusing juga melonjak dari dalam pikiran Lin Dong pada saat ini. Dia baru saja akan mengangkat kakinya ketika tubuhnya tanpa sadar terhuyung dan jatuh. Namun, tubuh jatuh Lin Dong tidak mendarat dengan sedih di tanah. Pada saat terakhir, dia melihat lampu merah menyala di depannya. Segera setelah itu, dia merasakan tubuhnya bertabrakan dengan permukaan yang lembut. Sebuah aroma tiba-tiba memasuki lubang hidungnya secara diam-diam. Kelembutan tiba-tiba ini menyebabkan rasa pusing dalam pikiran Lin Dong berkurang sedikit. Dia menoleh, dan melihat sepasang mata yang cantik dan menawan menatapnya. Tubuhnya bersandar pada tubuh lembut dan lembutnya. Tang Xinlian tidak menghindari tatapan Lin Dong. Sebaliknya, senyum muncul di wajahnya yang indah. Ekspresi lembut di wajahnya sangat tidak biasa untuk seseorang yang biasanya tangguh. Tang Xinlian mendukung Lin Dong saat yang terakhir duduk. Kemudian, dia berlutut dan duduk di sampingnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru. Keheningan saat ini adalah ketidakcocokan dengan aura yang mengejutkan dan membunuh sebelumnya. Terima kasih. Tang Xinlian menatap Lin Dong dan berkata sambil tersenyum. Dia sadar bahwa Mo Luo telah melakukan upaya besar untuk rencana ini. Jika Lin Dong gagal, semua usahanya akan sia-sia. Pada saat yang sama, kemungkinan aula ilahi api mereka akan mengalami pukulan besar bagi reputasi mereka. Mereka memaksaku ke sudut yang sangat sempit, tidak mungkin aku bisa mundur bahkan jika aku ingin melakukannya, Lin Dong tersenyum pahit. Dia melihat tangannya yang kotor dan berdarah sebelum senyum pahit di wajahnya tumbuh lebih intens. Sudah lama sejak dia bertarung dengan cara yang kejam. Sementara Lin Dong sedang melihat darahnya menutupi tangan kotor, tangan yang panjang dan halus tiba-tiba menjulur dari sampingnya. Setelah itu, tangan itu memegang tangannya di depan matanya yang terpana. Selanjutnya, tangan halus itu mengeluarkan kain lembut sebelum dia perlahan dan lembut mengusap jejak darah di tangannya. Lin Dong sedikit terkejut saat dia menatap adegan ini. Sensasi dingin di tangannya membuatnya merasa seolah memegangi batu giok yang lembut. Sensasi yang sangat menyenangkan. Namun, itu juga menyebabkan kulit kepala Lin Dong menjadi mati rasa. Ini karena dia bisa mendengar keributan dari kota serta merasakan beberapa tatapan tajam yang diarahkan padanya. Apakah kamu mencoba untuk membuatku terbunuh? Lin Dong sedikit malu. Itu mungkin pertama kalinya dia diperlakukan sedemikian rupa oleh seorang gadis cantik.
Lebih penting lagi, Tang Xinlian memiliki status unik di Flame Divine Hall dan ada banyak orang yang mencintainya. Diperlakukan olehnya sedemikian rupa, secara alami akan menimbulkan kebencian yang tak berujung. Karena itu, reaksi pertamanya adalah menarik tangannya. Namun, dia lupa bahwa dalam kondisinya saat ini, dia bukan tandingan Tang Xinlian. Karena itu, ketika dia mencoba untuk mengambil kembali tangannya, dia menyadari bahwa itu tidak berhasil. Meski aku perempuan, aku tidak takut. Apa yang kamu takutkan? Tang Xinlian bahkan tidak melihat Lindong saat dia berbicara dengan suara lemah. Selanjutnya, dia membersihkan tangan yang ditutupi darah Lindong dengan serius. Tempat ini dengan cepat menjadi fokus perhatian di kota. Tindakan Tang Xinlian yang agak mengejutkan dengan cepat membangkitkan keributan yang mengerikan. Lagi pula, semua orang di wilayah lautan Chaotic tahu tentang Flame Fairy. Selain itu, kekuatannya sebanding dengan kecantikannya. Dari sudut pandang tertentu, dia dianggap sebagai gadis impian dari banyak pria muda, tampan dan berbakat. Namun, wanita ini biasanya berperilaku gagah dan seperti pria. Keberanian dan kekuatannya, yang setara dengan laki-laki, menyebabkan banyak orang menjadi waspada untuk mendekatinya. Namun, pada saat ini, wanita ini, yang memimpin 80% pasukan Flame Divine Hall, duduk dalam posisi berlutut di samping seorang pria dan diam-diam membersihkan darah dan kotoran di tangannya tanpa memperhatikan kekacauan. Peluit-peluit, adegan ini terlalu provokatif. Oleh karena itu, suara siulan dengan cepat terdengar di seluruh kota. Ada kecemburuan yang tidak bisa disembunyikan di dalam suara siulan. Untuk dapat menikmati perawatan mewah seperti itu, sepertinya ada banyak kesulitan yang berharga. Berdiri di luar lubang raksasa, ketika Zhou Ze melihat adegan ini, matanya menjadi gelap. Namun, dia dengan cepat mengangkat bahu dengan ramah tamah. Tang Xinlian akhirnya menarik tangannya dengan gaya acuh tak acuh setelah membersihkan tangan Lindong di tengah-tengah banyak bersiul cabul. Dia melirik Lindong dan berkata, "Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda hari ini. Jangan terlalu dipikirkan." Petik 2. Tang Xinlian memalingkan wajahnya setelah berbicara, meninggalkan sisi wajahnya yang cantik agar Lindong melihatnya. Wajahnya secara konsisten memegang ekspresi tenang dan seolah-olah apa yang dia lakukan sebelumnya bukanlah hal yang aneh. Namun, Lindong yang sangat tajam bisa mendeteksi getaran lemah ketika Tang Xinlian menarik tangannya yang halus. Hati wanita ini tidak setenang dia muncul di permukaan. Meskipun Lindong menyadarinya, dia tidak berani menyebutkan apapun. Alih-alih, yang dia lakukan hanyalah canggung menganggukkan kepalanya dengan malu. Setelah itu, ia dengan cepat berbalik ke arah Duo Hua Chen yang jatuh dan berkata, "Mereka masih hidup." Lindong dengan cepat melihat wajah indah Tang Xinlian berubah dingin setelah dia mengucapkan kata-kata ini. Segera, yang terakhir mengepalkan tangannya sebelum tombak Phoenix api muncul di tangannya. "Kalau begitu, ayo bunuh mereka." Tang Xinlian bangkit. Gadis yang tampaknya lembut dari sebelumnya telah kembali menjadi peri api yang kejam dan menentukan dari balai Dewa Api. Niat membunuh menyebabkan alis Lindong berkedut. Tang Xinlian tegas dan bertindak dengan kecepatan seperti kilat. Tanpa basa-basi lagi, dia dengan cepat melangkah maju. Matanya sedingin es ketika tombak panjang di tangannya menarik cahaya dingin di udara sebelum tanpa ampun menusuk ke kepala mereka. Berdengung. Tombak panjang itu akan mengenai kepala mereka ketika cahaya hitam melingkar tiba-tiba melonjak dari dalam tubuh mereka. Dentang, terdengar dan tombaknya yang panjang terhalang. Perkembangan yang tak terduga ini menyebabkan mata cantik Tang Xinlian menyusut. Namun, tidak ada kejutan di wajahnya yang cantik. Sebagai gantinya, dia mengangkat kepalanya, menatap langit dan berbicara dengan suara samar, apakah mereka akhirnya akan menunjukkan diri? Lindong mengangkat kepalanya saat ini. Setelah itu, matanya menyipit ketika dia melihat celah hitam besar tiba-tiba menyebar di langit biru. Aura iblis yang menakutkan melonjak dari dalamnya. Berderak, di langit biru, retakan hitam besar perlahan menyebar, seperti monster membuka mulutnya yang besar. Aura jahat yang menakutkan tiba-tiba menyembur keluar dari dalam. Aura jahat itu memiliki asal yang sama dengan Hua Chen dan Su Xiu. Namun, intensitasnya beberapa kali lipat dari yang terakhir. Semua orang bisa merasakan kekuatan Yuan di sekitarnya mengamuk ketika aura jahat menyebar. Mereka bisa mendeteksi perlawanan dan jijik dari kekuatan Yuan alami yang mengamuk.
Fakta ini menyebabkan banyak individu yang kuat terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan kekuatan Yuan alami memukul mundur suatu objek. Bukankah itu kasus bahwa kekuatan Yuan alami dapat diserap secara bebas oleh makhluk hidup di dunia ini? Apa itu? Beberapa mata dipenuhi rasa tak percaya ketika mereka melihat perubahan yang tidak biasa terjadi di langit. Meskipun ki iblis hitam yang tersapu membuat mereka merasa sangat tidak nyaman, mereka tidak dapat menyimpulkan asal ki ini. Lin Dong duduk di tanah. Matanya muram saat dia menatap celah hitam yang terbuka di langit. Perlahan mengepalkan tangannya, dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak bisa bertahan lagi ya. Flame Divine Guard. Mata cerah Tang Xinlian sedingin es ketika dia tiba-tiba menangis. Swoosh! Suara angin kencang tiba-tiba terdengar setelah dia menangis. Ribuan tokoh mengenakan baju besi merah tua muncul di udara, sebelum mereka perlahan mengangkat tombak besar di tangan mereka. Pada saat itu, aura setiap penjaga ilahi api sepertinya terhubung bersama. Riak yang menakutkan itu menyebabkan ekspresi banyak penonton berubah. Bang! Sebuah cahaya hitam tiba-tiba meletus di langit ketika Flame Divine Guard muncul. Setelah itu, sinar cahaya hitam melesat keluar dari dalam, sebelum berubah menjadi tangan bercahaya hitam dan meraih Duo Hua Chen di tanah dengan kecepatan seperti kilat. Kamu tidak diperbolehkan bertindak sesuka hati di halaman balai ilahi api kami. Lampu merah tiba-tiba keluar dari tubuh Tang Xinlian. Setelah itu, sekali lagi berubah menjadi sepasang sayap Phoenix api di belakangnya. Tubuh halusnya bergerak dan dia langsung muncul di depan Flame Divine Guard. Tangannya mengepal erat ke tombak Phoenix api saat tangisan sedingin es bergema di seluruh kota. Flame Divine Guard, kumpulkan kekuatanmu. Iya nih, tertib, tangisan rendah dan dalam terdengar dari penjaga ilahi api bersamaan. Tepat, Crimson Raksasa Power Yuan menyebar sebelum mereka langsung berubah menjadi api Phoenix 10.000 kaki besar di udara di atas mereka. Phoenix api tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada yang dibentuk Tang Xinlian sebelumnya. Bahkan, suhu seluruh dunia tampaknya meningkat dan bahkan ruang di sekitarnya menjadi agak terdistorsi. Sosok indah Tang Xinlian terbang ke atas sebelum dia langsung mendarat di Phoenix besar 10.000 kaki. Selanjutnya, dia membanting tombak api Phoenix di tangannya dengan berat ke bawah. Api Crimson menyapu seperti gelombang sebelum mereka bertabrakan dengan cahaya hitam megah yang bersiul dari celah. Bang! Suara keras bergema di langit saat api merah-merah menyebar. Namun, itu benar-benar berhasil memblokir serangan yang sangat hebat itu. Lin Dong kaget ketika melihat adegan ini. Dia bisa dengan jelas merasakan betapa kuatnya serangan itu, yang bersiul keluar dari celah, adalah Bahkan ahli tahap kematian mendalam yang sempurna harus menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapinya. Namun, itu mudah hancur oleh Tang Xinlian. Dia sebenarnya mampu mengaktifkan kekuatan penjaga ilahi api. Lin Dong melirik tentara yang tertib seperti penjaga api dewa di belakang Tang Xinlian. Kekuatan besar dari sebelumnya jelas berasal dari mengumpulkan kekuatan semua orang. Biasanya, itu membutuhkan persahabatan ekstrim. Untuk menggabungkan kekuatan semua orang. Bahkan, sangat sulit untuk mencapai prestasi seperti itu bahkan untuk murid di sekte yang sama. Jelas, Aula Flame Divine telah mengerahkan banyak upaya untuk mempersiapkan pasukan yang sangat kuat. Tang Xinlian, yang bisa mengaktifkan kekuatan mereka, jelas jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya, ketika dia bertarung sendirian. Bahkan pada puncaknya, Lin Dong hanya bisa sementara mencari perlindungan terhadap Tang Xinlian, ketika dia dalam bentuk ini. Kamu harus menunjukkan dirimu sejak kamu tiba. Mengapa terus bersembunyi? Tang Xinlian dengan lembut berdiri di atas Phoenix api. Kedua matanya sedingin es ketika dia menatap celah besar di langit dan berteriak dengan dingin. Tes, gadis kecil yang tidak tahu batasnya. Kabut hitam bergolak dari dalam celah sebelum tawa yang tajam keluar. Segera, ki hitam jahat keluar seperti air banjir. Kemudian, ia dengan cepat menyusut di langit dan akhirnya berubah menjadi sosok hitam. Tubuh sosok hitam itu tampaknya lebih kuat daripada manusia dan dia memiliki sepasang sayap iblis tertutup tulang yang tajam. Seluruh dunia tampak gelap ketika dia membentangkan sayap iblisnya. Sosok hitam memiliki fitur yang mirip dengan manusia. Namun, wajahnya ditutupi dengan simbol iblis emas dan dia tampak cukup aneh pada pandangan pertama. Selain itu, sepasang sayap iblisnya ditutupi dengan garis-garis emas.
Riak yang relatif menakutkan dipancarkan secara samar-samar. Apakah itu? Pupil Lindong menyusut saat dia menatap sosok hitam yang sayap iblisnya dengan pola emas tersebar dan tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan erat. Jenderal peringkat Yimo. Ini adalah pertama kalinya Lindong melihat peringkat umum Yimo secara langsung. Menggunakan klasifikasi manusia, orang ini setara dengan ahli panggung samsara. Sepertinya rencana Moluo benar-benar menarik beberapa ikan besar. Lihat aku menghancurkan formasi peleburanmu. Setelah muncul, Yimo tertawa ke arah langit. Tepat, ekspresi galak melonjak di matanya. Mengepalkan tangannya yang besar, ki hitam mengerikan mulai berkumpul di depannya. Setelah itu berubah menjadi pusaran hitam. Mengayunkan lengan bajunya, pusaran mulai berputar dengan cepat. Kemudian, itu disertai dengan kekuatan destruktif yang mengejutkan saat ia menyerang penjaga ilahi api. Imbecile, Flame Divine Hall kami bukanlah tempat di mana Anda dapat melakukan sesukamu. Namun, tangisan marah terdengar ketika pangkat umum Yimo hendak menyerang. Seorang pria tua berjubah merah muncul di depan Tang Xinlian sebelum dia melemparkan telapak tangannya ke depan. Yuan power yang besar dan perkasa diluncurkan. Hidup dan mati Qi bergabung dengan sempurna dalam kekuatan Yuannya. Ternyata pria tua berjubah merah ini sebenarnya adalah ahli panggung samsara. Bang! Dua serangan mengerikan bertabrakan di udara dan seluruh kota tampak bergetar sebentar. Riak ofensif menyapu dan mengubah para ahli di dekatnya menjadi berantakan. Itu penatua pertama dari Aula Api Ilahi, Penatua Qiyun. Dia adalah ahli panggung samsara ulung, hanya makhluk apa yang tiba-tiba muncul. Dia sebenarnya bisa bertukar pukulan dengan Penatua Qiyun. Bentrokan yang menakutkan di langit juga membuat banyak penonton terpana. Segera, ekspresi mereka mulai berubah. Bahkan, beberapa individu yang lebih jeli mulai samar-samar merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Pakar panggung samsara dapat dianggap sebagai tuan di chaotic dimensi dan mereka biasanya menghabiskan sebagian besar waktu berlatih secara terpisah. Lagi pula, hampir tidak ada insiden yang mengharuskan seorang ahli tingkat ini untuk campur tangan. Oleh karena itu harus menjadi insiden yang sangat besar ketika para ahli ini terlibat. Haha, Flame Divine Hall benar-benar sesuai dengan namanya. Ia memiliki fondasi yang kuat. Pangkat umum Yimo di belakang mengambil beberapa langkah mundur. Dia segera tertawa keras ketika dia melihat pria tua berjubah merah, yang telah muncul di depan Tang Xinlian dan berkata, namun, jika Balai Ilahi Api Anda ingin memikat kami secara terbuka, dengan kemampuan lemah Anda saat ini, kalian hanya mengundang bencana. Kalian berdua juga harus keluar. Pangkat umum ini Yimo melihat celah hitam besar di belakang saat dia mengucapkan kata-kata ini. Cek tes, sepertinya dunia ini akan turun ke kekacauan mulai hari ini dan seterusnya. Kabut hitam mengerikan tiba-tiba tersapu setelah suaranya terdengar. Itu berkumpul di belakangnya sebelum dua sosok kekar lainnya muncul. Sayap iblis yang ditutupi dengan garis-garis emas menyebar dari belakang dua sosok ini. Bang! Kabut hitam jahat dengan cepat menghapus matahari setelah tiga sosok iblis muncul. Pada saat ini, tampak seolah-olah matahari di langit telah kehilangan panas seperti aslinya. Tiga peringkat umum Yimo, murid Lindong menyusut erat saat melihat adegan ini. Bahkan dengan temperamennya yang tenang, dia tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin pada saat ini. Bagaimanapun, ini adalah tiga ahli tahap asli samsara. Ini, kota berubah menjadi keributan sementara Lindong dengan lembut menghirup udara dingin. Mata banyak penonton menjadi kusam. Siapa yang mengira bahwa tiga ahli utama ini, yang sangat sulit dikenali, akan muncul bersama? Sesuatu yang besar akan terjadi. Beberapa orang saling berhadapan. Mereka bisa menguraikan makna yang sama dari mata pihak lain. Tiga peringkat umum Yimo, sepertinya kalian benar-benar memegang Flame Divine Hall-ku dengan hormat. Suara samar tiba-tiba menyebar di langit pada saat ini. Banyak mata beralih. Setelah itu, mereka melihat bahwa di Aula Flame Divine, sosok berotot perlahan berdiri. Simbol api diam-diam membakar di alisnya sementara udara yang sangat mengerikan menyapu dari dalam tubuhnya seperti badai. Namun, mata merah terang Moluo acuh tak acuh saat dia menatap tiga peringkat umum Yimo yang melayang di langit. Dia memalingkan matanya dan melihat bagian terdalam dari celah besar itu. Namun suaranya yang samar, menyebabkan kulit kepala Lindong menjadi mati rasa. Pangkat Raja Yimo juga ikut, kan? Tunjukkan dirimu.
Aku ingin tahu Yimo King kamu siapa? King level Yimo. Kulit kepala Lindong mati rasa saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat celah hitam besar di langit. Tidak ada cahaya hadir. Kegelapan jahat yang tak berujung itu membuat seseorang bergidik. Kata-kata yang dikeluarkan dari mulut Mo Luo jelas telah membuatnya sangat terkejut. King Reng Yimo, bahkan selama era kuno, Yimo dari pangkat itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Jika seseorang mengklasifikasikannya menggunakan sistem peringkat manusia, dia akan menjadi ahli tahap reinkarnasi asli. Dari sudut pandang tertentu, Lindong belum pernah bertemu ahli tingkat puncak, yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi secara langsung. Meskipun King Zi telah mencapai tingkat itu, Lindong belum bertemu dengannya secara langsung, adapun Ying Huan, meskipun dia mungkin adalah Ice Master, yang sangat menakutkan bahkan selama zaman kuno, tapi itu hanya identitasnya sebelum reinkarnasinya. Para ahli super lain yang dia temui seperti Ying Xuanzi, tiga kepala besar gerbang Yuan, Mulan dan yang lainnya, hanya pada tahap samsara. Masih ada celah lebar yang sulit ditembus, jika dibandingkan dengan pakar tahap reinkarnasi asli. Adapun Mo Luo, meskipun ia memiliki kekuatan yang sebanding dengan ahli tahap reinkarnasi karena simbol nenek moyang yang berkobar-kobar, ia belum benar-benar melangkah ke tahap reinkarnasi. Namun, pangkat raja yang dipanggil Yimo yang berdiri di depannya, dapat dianggap telah benar-benar mencapai level yang hanya sedikit orang yang pernah menyentuh. Berdiri di atas Phoenix Api, Tang Xinlian dan Penatua Qiyun memiliki perubahan dalam ekspresi mereka saat ini. Seorang raja peringkat Yimo, tidak terduga bahwa mereka bahkan memikat raja di antara Yimo. Kebanyakan orang di kota bingung ketika mereka melihat pemandangan ini. Raja peringkat Yimo, yang disebutkan Mo Luo menyebabkan mereka menjadi bingung. Namun, itu tidak terjadi untuk semua orang yang hadir. Meskipun pengetahuan tentang Yimo secara bertahap menghilang di dunia saat ini, masih ada beberapa jejak yang berbeda. Karenanya, beberapa ahli yang lebih kuat samar-samar tahu tentang keberadaan mereka. Oleh karena itu, orang-orang ini hanya melongo melihat celah hitam di langit secara mengejutkan. Wajah mereka menjadi sangat pucat pasi sementara horor berkumpul jauh di dalam mata mereka. Kamu memang layak menjadi pemilik simbol nenek moyang yang menyala. Berdiri sebelum retakan, tiga pangkat jenderal besar Yimo tersenyum melihat Mo Luo, yang berdiri di aula Flame Divine yang jauh. Mata mereka sedikit suram ketika mereka menatap yang terakhir. Jelas, meskipun mereka adalah Yimo, mereka tidak berani meremehkan Mo Luo, yang telah mencapai tahap samsara dan memiliki objek ilahi seperti simbol ancestral berkobar. Lagi pula, ada banyak ahli yang mati di tangan pemilik simbol leluhur sejak zaman kuno. Mata merah terang Mo Luo menatap acuh tak acuh pada tiga jenderal besar Yimo. Dia segera mengangkat tangannya sebelum mengayunkannya dengan lembut. Bang! Setelah Mo Luo melambaikan tangannya, itu mungkin untuk melihat banyak aura agung tiba-tiba meletus dari dalam Flame Divine Hall. Sosok-sosok cahaya berkelebat dan banyak orang muncul di langit. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya dari dalam langit memandang kelompok besar yang telah muncul. Mata mereka muram sementara semburat syok dengan cepat naik ke wajah mereka. Ini karena mereka menyadari bahwa orang-orang yang muncul sebenarnya semua ahli yang sangat terkenal dari Flame Divine Hall. Kali ini, Flame Divine Hall sebenarnya telah melepaskan semua kekuatannya. Tiga pangkat jenderal besar Yimo di langit memandang para ahli tingkat atas dari Flame Divine Hall yang mengelilingi mereka, sebelum mereka mengangkat alis mereka. Aula Flame Divine memang dipersiapkan dengan baik, tunjukkan dirimu. Mo Luo mengulangi, matanya terbakar panas saat dia menatap celah hitam besar. Haha, pemilik simbol leluhur memang sulit untuk berurusan dengan. Demonik Ki kental hitam tiba-tiba melonjak seperti air banjir dari dalam garis hitam besar. Ki iblis hitam meletus menjadi suara membakar memekakkan telinga setelah kontak dengan dunia ini. Kekuatan Yuan yang awalnya tersebar di dunia ini benar-benar menghilang setelah kontak dengan Ki iblis hitam kental ini. Aura menakutkan yang tak terlukiskan perlahan-lahan muncul dari dalam celah pada saat ini. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dengan syok. Hanya aura ini saja yang menekan mereka sampai mereka bergetar terus-menerus. Bahkan, mereka bahkan memiliki dorongan untuk berlutut. Meneguk, mengerikan seperti ki hitam kental tiba-tiba melonjak. Setelah itu, tahta hitam besar perlahan terbentuk di langit di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya.
Sosok manusia tanpa sadar muncul di singgasana saat itu mulai terbentuk. Sosok manusia itu mengenakan jubah ungu dan dia tampak seperti manusia. Namun, ada sepasang sayap iblis ganas di belakangnya. Sayap iblisnya mengungkapkan kilau ungu emas dan sepertinya ada pemusnahan seperti riak yang dipancarkan darinya saat itu diperpanjang. Dia memiliki sepasang mata berwarna ungu. Namun, seseorang tidak dapat melihat emosi di dalamnya. Seolah-olah mata itu milik malaikat maut. Apakah ini Raja Yimo? Mata Lindong tidak berkedip saat dia menatap pria berjubah ungu yang duduk di atas tahta. Segera, ekspresinya berubah serius. Aura yang menakutkan merembes keluar dari tubuh yang terakhir menyebabkan dua simbol leluhur besar di tubuhnya bergetar sedikit. Mata Moluo juga terfokus pada pria berjubah ungu. Sesaat kemudian, simbol api di alisnya tiba-tiba menyala. Tubuhnya perlahan melayang sementara api merah terang menyapu di sekelilingnya. Riaknya tidak kalah dengan pria berjubah ungu. Raja ini dikenal sebagai Tianming, Anda bisa memanggil saya Raja Tianming, ini adalah 3 jenderal iblis besar saya. Saya telah melakukan perjalanan yang sangat jauh hari ini karena undangan ketua Aula Moluo. Pria berjubah ungu itu tersenyum sambil menatap Moluo dan berbicara dengan suara tenang. Kamu benar-benar berani datang meski tahu ini jebakan. Sepertinya kamu cukup percaya diri. Moluo berbicara dengan suara lemah. Haha, daya pikat simbol leluhur Thunderbolt terlalu besar. Itu layak perjalanan. Bahkan jika simbol leluhur Thunderbolt itu palsu, simbol leluhur yang menyala itu nyata. Raja Tianming tertawa. Kita sudah lama tahu bahwa kepala Aula Moluo memiliki simbol leluhur yang menyala. Namun, kami tidak dapat bertindak. Karena kita telah muncul hari ini, kita juga akan mengambil simbol ancestral berkobar pada saat yang sama. Yang terbaik adalah objek ilahi seperti itu tidak mendarat di tangan Anda. Petik 2. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk merebut simbol nenek moyang yang berkobar-kobar. Moluo menyipitkan matanya dan berkata, haha, sukuku dapat dengan mudah menghancurkan gua petir. Secara alami, kami dapat dengan mudah menghilangkan Flame Divine Hall Anda juga. Petik 2. Hanya dengan mengorbankan satu raja peringkat Yimo, itu bukan tugas yang mudah, meskipun masih ada Yimo yang tersisa di dunia ini, aku bertanya-tanya berapa banyak raja yang tersisa. Raja Tianming tersenyum tipis. Namun, senyum itu tiba-tiba menjadi jauh lebih keras. Mata ungunya menatap Moluo saat dia perlahan berdiri. Aura iblis yang mengerikan menyebar dan menghapus matahari saat dia melakukannya. Dunia ini pada akhirnya akan menjadi milik kita. Raja Tianming tertawa. Dia segera memutar matanya dan melihat ke arah Lindong di bawah. Mengapa orang kecil ini membuatku merasa jijik, dia bahkan lebih menjijikkan untuk melihat dibandingkan dengan kamu. Bunuh dia. King Tianming membuka mulutnya menjadi senyum, mengungkapkan gigi putihnya yang pekat. Niat membunuh yang mengerikan itu menyebabkan tubuh seseorang bergetar. Dimengerti. 3 jenderal iblis besar segera menjawab setelah mendengar perintahnya. Mereka tertawa aneh sementara tubuh mereka bergerak. Ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Beraninya kau, mata cantik Tang Xinlian dengan cepat menjadi sedingin es setelah dia melihat bahwa mereka ingin menyerang Lindong. Teriakan dingin terdengar di depan api Phoenix di bawah kakinya bersiul ke depan. Hehe, kalian semua harus tinggal di sini dengan patuh. Ruang di depan mereka berubah sebelum 2 sosok hitam muncul dalam sekejap. Setan Qi naik. Tidak hanya mereka berhasil memblokir Phoenix api, tetapi bahkan Penatua Qi Yun pun kesulitan membebaskan dirinya. Wajah cantik Tang Xinlian berubah setelah dia melihat 2 jenderal iblis besar berdiri di depannya. Dia buru-buru memutar matanya. Itu mungkin untuk melihat cahaya hitam muncul di depan Lindong di bawah ini. Tuan, Tang Xinlian buru-buru berteriak saat melihat ini. Namun, Moluo tidak melakukan apa-apa di hadapan tangisannya. Dia menatap Raja Tianming dengan saksama, yang berdiri di kejauhan. Bahkan dia tidak berani meremehkan lawan level ini. Swoosh! Ruang di depan Lindong terdistorsi. Yimo, yang dibungkus oleh ki hitam mengerikan, muncul dalam sekejap. Matanya acuh tak acuh saat dia melirik yang pertama. Setelah itu, dia langsung membanting tangannya ke depan. Meskipun aku tidak tahu mengapa ada kebutuhan untuk memandang anak kecil sepertimu dengan serius, kami akan mengambil kehidupan kecilmu yang lemah karena Tuan telah memerintahkan kami untuk melakukannya. Desir-desir, tanah di sekitar Lindong runtuh saat Yimo menyerang.
Bahkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi, menyegel semua putaran melarikan diri. Selain itu, mengingat kondisinya saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap ahli panggung samsara pamungkas. Lin Dong mengangkat kepalanya. Dia melihat cahaya hitam yang dengan cepat diperbesar di matanya. Dia mengepalkan giginya saat dia dengan lembut menutup matanya. Namun, lampu hijau terang tiba-tiba melintas tepat saat Lin Dong hendak menutup matanya. Raungan naga yang dikenalnya bergema dengan cara yang mengejutkan. Bang! Ruang di atas Lin Dong dengan cepat pecah. Pada saat yang sama, telapak naga hijau besar menembus ruang dan dengan kejam menabrak tubuh Jenderal Yimo. Kekuatan mengerikan yang menyebar dan Jenderal Yimo, yang telah mencapai tahap samsara, benar-benar menembak mundur 100.000 kaki. Sepanjang jalan, semua bangunan menjadi debu setelah kontak. Banyak orang tanpa sadar berteriak dengan suara kaget. Lin Dong tertegun ketika melihat adegan ini. Dia cepat-cepat menoleh dan melihat lampu hijau muncul dari ruang retak di belakangnya. Sosok jangkung perlahan keluar saat tawa mengejek terdengar di langit. Dia adalah seseorang yang aku pilih, King Zi, bagaimana aku bisa membiarkanmu membunuhnya dengan mudah?